Kalau ke janda sedekah nggak? Itu dia. Ini bapak ini yang tahu barangkali Pak Genbo gimana Pak? Bahaya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Rasanya gedung miring nih. Pada gede-gede. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kita kenalan ya. Ya. Saya jangan dibilang-bilang ya. Gak mau maneh Hanako. Wah. Saya Amru. Nih kita lagi ngobrol nih. Ya. Tapi Sambil kita sambil ngudut dulu. Sambil ngudut. Oh ya, bisa ya. Aduh, nikmatnya. Ini Pak anakku. Kan dunia ini sudah terbalik sekarang ya. Jadi yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Oh, tergawat ya. Termasuk dunia bisnis sekarang, Ah. ya kan? Jadi seolah-olah di era sekarang itu brand itu bebas sekali, ya kan? Jadi nggak punya brand juga nggak apa-apa, yang penting jualan laku. Oh, yang penting itu. Yang penting jualannya memang laku. Iya itu. Nah sebenarnya kita ingin bincang-bincang masalah itu, apa benar nggak seperti itu gitu kan? Ya sehingga kita dapat ilmu lah, ya tentang brand ini gitu ya. Ya. Coba barangkali ya saya ingin nanya nih kepada Pak Hanako dan Pak Genbo ini, ya kan? Gimana menurut Bapak nih gitu? Ya. Gini, saya pakai HP nih. Ya, HP nih. ya. Saya juga bingung. Kalau cuma untuk WA-an doang. Wah, Tapi saya pingin gaya. Nah, itu gimana ceritanya? Saya pingin kelihatan kita tripagol orang mudik ya. ya. Tapi hidup harus gaya dong. Aja rokoknya udah beda. Rokoknya beda. Rokok herbal. 70.000 nih. Iya, kita kan permainan. Ya kan? Kita nanti jalan-jalan, kita mau eksekusi berapa? 3 gunung gitu ya. Ya. Ah. Jadi kita pun orang kampung, tapi rokoknya nggak kampungan. Bener. Ya nggak? Belum bisa coba ya. Iya. Jadi gimana nih? Masalah apa? Masalah brand. Kenapa kita Brand itu. brand itu? Kan sekarang terbalik kan, seolah-olah anak muda seperti dia ini gitu kan, bahwa nggak perlu brand lah. Ya kan, yang penting kita eksekusi jualan produk atau beli produk itu nggak perlu brand-brand lagi sekarang. Tapi kan harus gaya. Biasanya kalau misalkan ada tuh, keren tuh kalau pakai busana robani, gimana tuh? Nah itu Kan itu brand juga kan, gangga pakai robani, bangga ke masjid bisa, Ya. ke pesta bisa, gaya. kan itu mahal ya. Mahal ya, robani mahal. Robani mahal. Robani mahal. Kemudian apa namanya? Ya memang kabarnya saya dengar kualitas bagus gitu ya. Tapi apa yang menyebabkan robani itu jadi Mahal, tapi kan mahal, ganteng, bagus. oh Kan kita tripagol. Iya, udik tapi kaya, gitu gitu. ya. Betul. Jadi brand penting brand itu. Atau gimana, Bro? Nggak penting juga. Tapi kalau kualitasnya bagus, kita kan HP apa, baju apa, busana Busana apa. robani, kacamata apa. Topeng apa? Kadang-kadang gaya duluan dah, yang penting kan gitu ya. Iya. Nah, orang kan lihat brand gimana gitu. Nah kalau saya ini ya, mungkin kita bisa kelompokkan. Sorry bos. Oh ya, Mati bos. Oke, itu bisa kan. Jaga kelihatan. Dasar orang kampung kita nih. Ada rokok. Nggak nyala. Ada yang bilang ya, kan brand itu terdiri dari logo dan merek ya kan. Gitu. Jadi logo itu ibaratnya adalah kepala kita. Gitu ya, benar nggak Pak Genbo gitu kan? Kepala gitu ya. Kalau nggak punya brand, berarti nggak punya kepala dong. Ya nggak? Itu apa tuh? Punya kepala nggak punya kaki gimana? Haha, itu dia. Gitu kan? Ya. Nah, terus yang berikutnya itu apa tadi? Logo dan nama gitu ya.
Nah sekarang Pak Hanako nggak punya nama, kepalanya ada, orang tahu nggak? Ganteng sih, saya ganteng. Ya betul. Saya ganteng. Betul nggak Pak? Contoh ya. Ganteng. Oke. Ya tapi Tapi harus punya nama. ya betul. Sekarang Pak Hanako jalan, nggak punya kepala. Apa yang terjadi? Wah, kayak jurik dong. Jurik itu mah. Jurik ya? Gimana ceritanya? Apa jurik itu Pak? Antum. Hantu ya. Iya, gak punya kepala tapi bisa jalan gimana ceritanya? Berarti brand ini adalah punya kepala dan punya nama juga sekaligus gitu kan. Baru kita pilih brand gitu. Jadi menurut saya absurd ya kan ketika orang mengatakan bahwa brand itu adalah tidak penting gitu. Oh, itu karena nggak punya duit sebenarnya. Iya, Nggak. benar. Gitu. Yang penting saya beli pakaian, beli produk, ya kan nggak punya brand juga nggak apa-apa gitu ya. Masalahnya itu dia. Coba punya duit. Dia punya duit. Kalau sudah punya duit, Asli punya brand, Ah. ingin brand, iya kan? Sepakat itu. Berarti intinya kalau gak berbrand, Ya betul. gak ada duit. Nggak ada duitnya satu. yang kedua barangkali tawadu. Cara mawa duit. Itu dia. Jadi tawadu itu cara mawa duit katanya gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kalau kita bisnis ya, itu produk-produk kaum muslimin yang jualnya nggak ada masalah kan. Uang kita berputar di kaum muslimin ya. Iya benar. Jadi uangnya untuk apa kira kalau di kaum muslimin? Untuk bangun masjid, Bangun masjid, apalagi? bangun pesantren, bangun madrasah. Ya. Dan yang paling penting dia bisa infak. Iya. Infak. Ya. Infak itu gimana? Ah. Maksudnya infak gimana? Karena infak tuh ya saya dengar lah sama dengan sedekah kan, mirip lah ya. Sedangkan senyum itu sedekah. Kalau Pak Hanako gimana nih jagoannya kan? Kalau senyum sudah sedekah. Saya mau senyum terus. Nah, Ya. gimana caranya? Ya, kalau kenceng lewat saya senyum aja. Itu dia. Kenceng lewat senyum. Kita ngajarin anak-anak ya. Gitu. Benar itu. Jadi senyum sedekah. Kalau lewat kenceleng, senyum aja gitu. Itu udah sedekah. Kalau Pak Genbo gimana? Apakah dibiarkan aja tuh kenceleng lewat? Ya? Senyum. Udah sedekah ya? Karena nggak ada duit tadi itu. Ya nggak? Jadi alasan aja itu sebenarnya. Benar nggak? Benar. Ah. Jadi intinya gak beri brand tuh karena gak punya. Itu intinya. Makanya kita harus kaya dong ya. Dan halal. Ah, ya. Bisa kita diriin pesantren, Betul. masjid, Betul. infak. Betul. Kemana infaknya? Ya, bisa ke infak kemanusiaan, ya kan? Orang-orang susah di negara tetangga kita, gitu kan? Nah, kemudian juga Gunung Semeru yang meletus kemarin, gitu kan? Itu bisa. Ya. Kalau ke janda sedekah Itu dia. Ini Bapak ini yang tahu barangkali Pak Genbo gimana Pak? bahaya. Bahaya. Nanti ada gagang sapu. Ada gagang sapu. Sebenarnya kalau janda itu kaya, ya kan? Dia juga nggak masalah sebenarnya. Jadi orang ribut-ribut masalah janda ini karena tadi, ya kan? Jandanya belum kaya, ya kan? Makanya harus Berdayakan diberdayakan. dulu gitu. Menarik nih kalau ngomong gini menarik gitu. Sambil ngudut, Ya, cuma tinggal ada kopinya memang. ya. Kopinya belum keluar nih. Keluar. Jadi kita rencana gimana nih? Setelah kita brand udah tahu, kita mau jalan-jalan ke mana nih? Belanja Turki lah. Turki? Ya. Ah, bener mantap lah. Nah, Turki ini kan negeri Muslim yang mulai Di pesawat ini kelas ini ya, kelas Oh, kelas 1 ya. bisnis. Kelas bisnis. Nah, Sama Ya, tapi kalau kita tripagol lah. kelas biasa aja. kelas biasa aja. Nanti pesawatnya nggak miring-miring karena kita Ya kita atur lah, ya kan. Pak Genbo itu bisa di tengah gitu kan. Jadi dia balancing. Saya sebelah kiri nanti, ya kan. Pak Hanako sebelah kanan. Jadi pesawatnya agak. Bos, Ya. kenapa harus ke Turki, Bos? Nah, Turki ini menarik, ya, karena ya punya sejarah. Sejarah Sejarah luar biasa, gitu ya. Sejarah peradaban. Umat Islam itu bisa memimpin di Turki dulu itu sampai 600 tahun lebih, gitu kan. 600 tahun Iya. Ya, itu maju sekali, luar biasa. Ini Pak Hanako juga tahu lah jandanya saya juga. Pura-pura nanya kita. Ayo, kalau Bapak tahunya tentang Turki apa? Bro, susah dikatakan. Apa susah? Cantik-cantik. Tapi kan kita pakai Iya. topeng nih, orang nggak tahu kan.
nggak akan ada yang marah lah. Ya. Begitu, Ya. luar biasanya. Udah mah muslim, disiplin, kerja keras kayak Eropa. Nah, itu dia. Jadi kotanya rapi, muslim. Itu yang bikin baru. Ya Itu kan? maju itu ya. Nah, Jadi orang muslim itu harus begitu nanti. Ya kan? Ya, kita Tripagul ini bagaimana ngajak kaum muslimin ini supaya ya penampilan kita boleh begini gitu kan. Ya, tapi kualitas kerjanya nanti harus betul-betul profesional. Oh, hebat, profesional, Gitu. benar ya. Iya. Kita tuh memang makan juga harus disiplin. Kayak Betul. kita juga gede-gede gini, apa kita tidak disiplin tuh gimana? ini kita harus karunia dari Tuhan. Tuhan, dari Allah SWT kan. Ya, Pak Hanaku kan pernah bilang juga dulu bahwa kerbau itu makannya apa? Herbal kan? Tapi dia bisa tetap langsing. Gini katanya, laki-laki yang menarik di Zimbabwe itu laki-laki yang buncit. Benar. Ini bukan masalah kita buncit, kita salah tempat aja sebenarnya. Gitu. Ya mudah-mudahan kita dengan ngobrol-ngobrol gini ya, Iya. kita terusin ngebahas branding ya, jadi tahu bahwa Nah, teringat saya branding tadi, ya kerbau, ya kan. Kalau Bapak melihatnya apa penampilan yang sosok brandnya kerbau itu? Ada satu lagi sebenarnya sama juga ya. Dia rajin berenang gitu kan, tapi badannya nggak pernah kurus. Siapa itu? paus. Ah, itu dia. Saya jadi ingat. Saya jadi Itu dia. kan saya bilang ke si Yayang di rumah itu Ya. harus inilah harus seksi segala macam gitu ya. Ah. Malah si Yayang bilang, oh kamu aja badannya gede, Ah. olahraga terus tapi badan gede. Saya bilang ya ikan paus aja berenang tiap hari, terus kan ada masalah. Kembali kita ke brand tadi. Berarti si kerbau, ya kalau kita sebut brand, apa dia ciri khasnya? Ciri khasnya badan gede. Badan gede ya. Pasti kita kebon. Ah. Badan gede. Asal jangan kumpul kebo. Oh jangan kebon. Kebo nggak apa-apa, tapi brandnya kan dia hidung hitam gitu, ya kan, tanduknya panjang. Tapi siapa yang makan dia? Tahu nggak? Mikir saya. Nah, orang India yang makannya. Oh, Karena orang India punya Tuhan, nggak boleh makan sapi. Oh. Jadi makannya adalah kerbau. kebon. Itu, tapi Paling laku. brandnya dia di orang India udah top. Oh, kerbau itulah makanan enak. Nah, Sekarang paus. Ya kalau kita kaitkan dengan brand tadi, berarti paus itu apa brandnya? makhluk yang buas, Ya. yang gede, Ya. yang menguasai lautan. Ya, itu ya. Ya, terus apa namanya? Bentuknya gimana? Besar, panjang. Betul, ya. Terus ada di kepalanya suka. Oh, ada ini air mancur itu. Oh, itulah brandnya. Brand. Jadi benar. Ya, Kalau ada Yang yang air mancur itu Ya. ikan paus. Ada paus, ada yang besar di tengah laut gitu kan. Itulah paus orang sebutnya langsung. Nggak mungkin tri lewat. Nggak mungkin kan. mungkin. Gitu, langsung disebutnya paus. Gimana kalau misalkan itu paus Ya. pakai curiakan satu tahunnya teri. Tahunnya teri ikannya. Waduh, kita kedatangan kopi nih. Oh, Luar biasa ini. Ya kan? Termasuk tadi, kalau Pak Hanako ngelihat ada anak kecil tiup seruling, di mana itu cocoknya? Ya, jadi gini. Tadi kita kembali ke brand tadi ya. Nyamannya nyamannya anak seruling itu di mana? Di atas kerbau. Iya kan? Jadi ini kita orang zaman dulu kali ya, anak mudanya. Kalau Tapi kebanyakan harus ditanya mana muda. Kalau lihat nyuling di atas kebo itu zaman kita dulu. iya betul. Kalau sekarang gimana? Nyuling Gimana? di mana? Nyuling minyak kalau Ya, itu dia. muda. Nyuling di pabrik nyuling ya kan? Di pabrik nyuling benar. Gitulah ya. Ini gimana kalau Pak Hanako suka kopi ini kenapa? Hah? Ya. Saya jarang kopi. Ya. Pas saya datang ke longnya Robani. Ya. Ternyata di longnya Robani orang bisa kerja bebas, banyak colokan, wifi-nya kenceng. Saya coba nih kopi mantap surantap. Iya, betul. Gitu. Jadi enak. Ya, ini Pak mengandung apa aja, Pak Genbo? Ya kopi campur. Kopi Campur aja, mengandung Pak. kopi, Campur bukan apa aja, nggak Pak? Mungkin mungkin. mengandung ini. Ya, seperti apa Pak?
Aduh. Andas. Jintan hitam. Ya ini ya, saya lihat ada jintan hitamnya ya di sekitar ini gitu ya. Itu untuk apa? Ya ini untuk obat. Obat? Obat jintan hitam itu untuk mengencangkan salah satu anggota tubuh kita. Oh, untuk mengurusan badan. Bisa juga. Tapi kita rasanya makanya kita main gini itu karena kita lucu. Iya. Gitu. Gendut. Kalau nggak gendut nggak mungkin disuruh main. kan? Iya. Karena lucu, kayak gitu kan. Orang langsing nggak mungkin disuruh tripagul. Ya. Jadi ciri tripagul itu adalah Ya. Kocak, kocak, ya kan, humoris ya, kemudian juga ilmiah juga, udik juga ya, kampungan lah. jadi kita hari ini nggak tadi ngebahas brand ya. Ya betul. Jadi Brand itu penting. Betul. Brand itu penting. Sekarang brandnya Pak Hanaku apa? Ganteng, Ah, lucu, ya hidungnya gimana? hidungnya merah. Brandnya Pak Genbo, ya apa nih kira-kira? Ya, hijau bajunya ya, apalagi? Ini wajahnya kayak wajah Gundala ya. Udah rambut tak petir maksudnya. Ini bukan berapa petir dia, putra apa? Sunda Empire kayaknya. Sudah Empire. Sudah. Iya, beginilah mungkin ya brand itu. Saya kira kita memang. Jadi kita nanti berlanjut ya, kita ngobrol ya. Ya, Kita baru betul. brand aja dulu sekarang ya. Betul. Baru brand aja. Nah, jadi jangan terpengaruh. Ya Terus kan? bagaimana supaya brand terkenal? Nah itu kita bahas nanti gitu. Betul. Sekarang mau Brand aja. Sebenarnya ya kalau saya lihat gitu ya, Pak Hanaku terkenalnya kenapa? Ya kan? Karena badannya memang spesifik. Ya kan? Wajahnya seperti ini gitu. Jadi orang tahu pas sebut Hanaku pasti kayak gitu. jalannya kelihatan. Sama Seperti kerbau dan paus tadi. Oh. Ya nggak? Tapi bukan Bos saya. Nah, itulah brand. Jadi dia ada ciri khas, ya kan, yang nggak lepas dari tampilannya ya, performannya seperti apa gitu kan. Jadi kalau paus ya paus aja dari dulu kayak gitu. Ya, keluar air dari Dari sini, sini, gemuk, gemuk, besar, bisa berenang, itu paus lah gitu kan. Nah, jadi kalau Pak Genbo ini ya tadi, ya gendut bongsornya ya Pak Genbo lah. Kambing brandnya apa? kambing brandnya. Apa? Satu ya? Satu ya. Terus apa lagi? Bau. Bau satu, apa lagi? Ya, kepalanya gimana? Kepalanya bulat. Bulat ya. Keluaran mulutnya apa? Bunyinya. Ember. Beda kan sama kerbau kan? Kalau Kerbau mo. oh. Ya. Bu. Nah, terus komo. Gitu kan? Nah, bisa begitu. Tapi pas kambing ya tadi beda sendiri ya. Kambing dia punya ciri khas sendiri. Ya kan? Penghasil apa dia kira-kira? Kambing nih. Ya, daging, Daging. Terus apa lagi? pupuk. Pupuk, apa lagi? Iya. Pupuk. Pupuk kan. Oh. Kotorannya. Iya, ya kotornya jadi pupuk ya. Terus Bos. Terus apa lagi? tanduk. Yang gini, Oh, susu kambing. susu kambing beda. Ciri khas dia. Yang lain nggak punya susu kambing, dia punya, gitu kan? Nah, begitu juga kita bicara brand ini, ya kan dia punya ciri khas, gitu kan? Ini menurut saya ya, gitu ya. Sehingga kalau orang sudah pakai brand itu, berarti udah komplit, ya kan? Ya, dia punya kepala, dia punya identitas, ya nama itu sendiri, gitu ya. Ya, kemudian juga performanya melengkapi semua kebutuhan yang tadi gitu ya. Sehingga Sehingga nggak mungkin ketukar lah. Ya, Ya, kalau sudah punya Ya. brandnya. Ketika disebut misalnya Robani gitu ya, berarti udah kebayang orang, oh itulah produk ini. Produknya. harga Kualitas. sekian, ya. Harga, ya. Betul. Orang-orangnya yang produksinya juga ya kan ngaji kan di garmennya ngaji Bisa, semua. Jadi barokah gitu ya. Salah. Gitu. Gitu. Gak mungkin gitu. Tapi katanya di kebun binatang Bandung ada sekarang. Apa itu? Katanya itu kucing, Nah, tapi kepalanya panjang. Kucing kepala panjang. Iya, hasil kawin silang sama bebek katanya. Gitu. Katanya tuh bener. Nggak mungkin. Iya. Berarti namanya apa? Bukan kucing lagi itu. Ya, itu mah Ah. kucbek. Wah, Uzbek jadi apa dari Uzbekistan gitu ya. Tapi Yang jelas brand itu gak mungkin ketukar-tukar. Kalau sudah Betul. punya brand ya kayak tadi Robani. Oh, Iya. kualitasnya bagus, Ya. harganya oke. betul. wah. Terus dia membangun emosional. Emosional ya, Ya, karena di kalangan- saya dengar itu inspirasi langit. Iya. Bentuknya gitu ya. Nanti kita bahas lah Ya. inspirasi langit. Guys, Ya. ya obrolan kita kali ini tentang brand tadi sudah dijelaskan oleh ahlinya, Oh. Ya. Bos Amru.
Ya. ahli brand gitu kan. Nah. Mudah-mudahan Nina dan Matel kita guys nanti kita ngobrol lagi masalah-masalah yang lebih mantap lagi, lebih gitu lagi. Ya, tunggu kami terus bermain di Tripagul, lucu dan apa Lucu Ya, dan ilmiah juga. ilmiah juga, pinter. Kita orang kampung tapi gaya kota. Ya, betul. Gitu. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi ketika menonton Tripagul, mereka berbicara mengenai brand. Mereka berbicara tentang bisnis. Kita tarik kesimpulan dari pembicaraan Tripagul tersebut. Yang pertama, mereka berbicara tentang bisnis. Apa sih bedanya bisnis dengan dagang? Nah, kalau berbicara dagang itu hanya melihat atau hanya memikirkan untung dari jualan tersebut. Yaitu jualan, dapat untung, udah selesai. Nah, kalau berbicara bisnis, itu berbicaranya long term. Berbicaranya tangible asset dan intangible asset. Berbicara tentang selling, marketing, dan branding. Nah, itulah bisnis. Kenapa? Ketika hal ini berbeda tapi sangat menunjang dan saling berkaitan. Yang pertama, marketing. Marketing itu tujuannya untuk mendatangkan pembeli. Selling tujuannya untuk mempercepat terjadinya pembelian. Branding itu tujuannya untuk menghadirkan atau menciptakan pelanggan, advokat, pembela-pembela kita. Nah, apa itu brand? Brand bukan merek, bukan logo, bahkan bukan packaging, atau lebih jauhnya tagline. Nah, kadang orang atau kadang para UKM khususnya atau kita semua sering rancu atau sering tertukar bahwa brand itu adalah merek, brand itu adalah logo, padahal bukan itu semua. Nah, kita contohkan atau kita ambil contoh langsung terhadap tadi Tripagul, salah satu sosoknya itu, tokohnya itu Hanako misalnya. Kita ibaratkan brand itu adalah wujud manusia. Atau kita katakan bahwa brand itu badan manusia secara keseluruhan. Mana yang dikatakan brand? Oke, kita bahas mulai dari tadi. Apa sih merek? Nah, merek itu nama dari orang tersebut. Misalnya di sini saya contohkan adalah Hanako. Nah, berarti mereknya itu Hanako. Ya, logonya mana sih yang dikatakan logo kalau kita ibaratkan tubuh manusia? Nah, logonya itu adalah wajahnya Hanako. Kenapa sih logo? Karena visual yang pertama kali dilihat orang, ketika melihat orang lain itu pasti ngelihat wajahnya. Ketika kita sudah kenal dengan orang itu, pasti kita akan otomatis mengenali bahwa sosok itu misalnya itu Hanako. Ya karena lihat dari mana? Dari wajahnya, dari visualnya. Nah, itulah yang dikatakan logo simpelnya. Jadi diibaratkan logo itu ya wajah manusia. Nah, packaging itu yang seperti apa? Packaging itu apa yang melekat atau dipakai oleh Hanako tersebut. Misalnya Hanako kebiasaannya pakai t-shirt, pakai batik, pakai baju-baju casual. Orang langsung menebak bahwa itu Hanako. Nah, di mana sih posisinya brand? Nah, brand itu keseluruhan tampilan dari badan manusia, dari anggota tubuh manusia tersebut. Nah, kenapa dikatakan brand? Karena brand atau kita akan mengenal seseorang ketika kita sudah kenal dia, sudah tahu karakternya dia, maka kita akan mempersepsikan bahwa orang tersebut, orang yang kita kenal tersebut sesuai persepsi kita. Jadi brand itu bisa disimpulkan bahwa brand adalah nama plus makna atau nama plus persepsi, nama plus persepsi yang dibentuk. Ya kalau misalnya itu tingkah laku kesehariannya Hanako itu menyenangkan, supel, rajin menabung, kita akan mempersepsikan bahwa brand dari Hanako ini brand orangnya baik-baik, orangnya pekerja keras, seperti itu. Tapi ketika berbicara Hanako misalnya penampilannya itu jahil, usil, ya suka merugikan orang, pasti brand hell yang terjadi atau brand jelek yang tercipta. Nah, simpelnya seperti itu yang dikatakan brand tersebut. Jadi brand itu nama plus persepsi. Jadi penting sekali ketika kita mempunyai produk, kenapa harus punya brand yang di dalamnya ada unsur nama, logo, persepsi, tagline. Karena ya tadi itu orang akan lebih cenderung memilih yang kita kenal, yang trust-nya lebih tinggi, lebih kuat, itu akan jadi pilihan utama dibanding ketika kita tidak tahu produk tersebut brandnya apa atau tidak tahu brand produk tersebut. Ada 7 poin kenapa kita harus tahu brand. Yang pertama, lebih mudah jualan. Contoh, ketika kita ke supermarket ada bubuk deterjen Rinso dan Roni misalnya itu. Nah, kita akan cenderung milih mana nih? Pasti Rinso, karena saya yakin. Karena Rinso itu mempersepsikan trust dibentuk dengan berbagai iklan, campaign, dan lain-lain bahwa Rinso itu mencuci lebih cepat, lebih bersih. Orang akan memilih Rinso, padahal belum tentu. Karena antara kandungan si Rinso dan si Roni ini sama, pabriknya sama, kandungannya sama, bahan bakunya sama. Tapi yang menang di sini kenapa orang lebih memilih Rinso?
Karena persepsi tadi, karena brand tadi. Ya brand, nama plus makna, nama plus persepsi tadi. Itu saya contohkan itu. Kenapa penting? Ya tadi, lebih mudah jualan. Yang kedua, imun terhadap kompetitor. Ya sudah jelas ya, Lawong dengan harga mahal saja lebih milih produknya kita, Lawong lebih mahal pun memilih Rinso dibanding Roni tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, iklan lebih dilihat. Nah maksudnya iklan lebih dilihat, misalnya kita jalan nih dari Jakarta ke Bandung atau di jalan-jalan Bandung, itu banyak tuh ada spanduk, ada billboard. Yang paling pertama melekat di alam bawah sadar kita, di amigdala kita itu, yang sering kita lihat, yang reputasinya sudah bagus, yang paling mencolok, misalnya kita lihat ada spanduk-spanduk atau campaign busana, misalnya tuh ada busana A, busana B, busana C, ada Rabani misalnya salah satunya. Orang akan melihat, mempersepsikan mana sih yang paling dikenal oleh yang melihatnya, misalnya yang melihatnya saya, mana sih yang paling pertama akan mencuri perhatian saya. Ya jelas yang brandnya sudah melekat atau sudah ada di ingatan kita, top of mind di pikiran kita, jelas akan melihat brandnya Rabani. Kenapa? Karena ya tadi saya sudah memiliki ikatan emosi, sudah tahu bahwa brand tersebut adalah brand Rabani karena ada edukasi atau ada proses sebelumnya, walaupun si posisi spanduk atau billboard dan lain itu diposisikan di bawah atau di paling atas atau apapun. Pasti itu yang paling menarik perhatian alam bawah sadar kita, itu yang pernah kita alami, yang pernah masuk ke ingatan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, bisa dijual. Kok aneh ya brand bisa dijual? Nah, tadi seperti contoh kan case nyata ini tahun 2000-an atau 1998 ya, saya lupa lagi, nggak di searching untuk detailnya. Ini kasus tentang buah pita yang diakuisisi atau dibeli oleh Unilever. Nah, ini harga untuk mengakuisisi brand buah pita itu harganya tidak kecil, ya bukan recehan, itu sampai 400 miliar. Padahal hanya untuk membeli hak paten dari brand buah pita tersebut. Masuk pabriknya, SDM, namanya itu bisa dijual besar karena itu tadi. Ketika kita misalnya itu sudah terbentuk pasarnya buah pita tersebut, si pihak pembeli pun tidak perlu susah-susah lagi memperkuat atau memperkenalkan produk tersebut. Tinggal dibikin kemasannya, dijual, orang udah lebih tahu buah pita dibanding misalnya buah pito. Itu yang keempat. Yang kelima, nggak bisa bangkrut. Nah, kita ambil contoh dari case-case nyata ya, case-case real. Nah, ini ada jamu kan semua orang pasti udah tahu. Jamu Nyonya Menir, ya, yang berdiri sejak itu, yang super kuat tuh, mak-mak tuh, ibu-ibu. Nah, Nyonya Menir ini kan diberitakan bahwa mengalami kebangkrutan atau pailit. Tapi coba cek sekarang di marketplace atau di warung-warung jamu, itu masih ada. Masih ada itu jualan-jualan brand Nyonya Menir ini. Bisa jadi itu asli atau palsu atau apapun. Tapi kenapa orang bisa masih ada? Karena pasarnya masih gede, pasarnya besar. Karena ketika pailit dan lain-lain bukan berarti pasarnya hilang, pasar tetap ada. Bahkan ketika brandnya sudah kuat, ya sudah melekat, sudah top of mind, pasti orang akan cari produk tersebut. Nah, yang keenam, memberi sugesti. Ya tadi kaitannya dengan contoh Rinso sama Pepsodent tadi. Memberi sugesti itu, contoh kita ambil ke produk busana, misalnya itu kerudung. Kerudung Rabani itu, misalnya itu banyak orang yang mengatakan, wah bahwa kerudung Rabani itu jelek, kerudung Rabani itu nggak bagus, dan lain-lain. Walaupun kan itu bisa jadi belum 100% betul seperti itu. Tapi kok kenapa anak-anak atau ibu-ibu, emak-emak banyak sekali yang nyari produk-produk Rabani tersebut atau kerudung tersebut? Kenapa? Karena sudah terbentuk persepsi sugestinya itu bahwa brand Rabani itu brand yang bagus atau yang cocok atau yang gue banget lah kalau kata anak sekolah. Nggak peduli itu orang menjelekan dan lain-lain, karena sugesti, persepsi yang dibentuk atau yang terbentuk di mata audiennya, di mata marketnya bahwa Rabani ya gue banget. Makanya kenapa kita harus butuh brand. Nah, itu salah satunya. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu untung lebih besar. Nah, tadi kita contohkan kan ya, antara Rinso dan Roni. Rinso harganya 10.000, Roni harganya 9.000. Ketika dijual, orang lebih memilih Rinso, padahal komposisinya sama tapi harganya lebih mahal Rinso. Nah, untungnya kan gedean mana, Roni apa Rinso? Udah mah gampang jualannya, untungnya gede. Nah, itu 7 poin kenapa kita harus tahu, harus melek terhadap brand. Seperti apa yang diobrolkan oleh Tripagul tadi. Mungkin itu saja dari saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nanti kalau selanjutnya sebetulnya kalau kita berbicara brand itu ada panjang lagi. Ada pembentukan gimana sih cara membentuk sebuah brand ini. Ada brand development, ada 3 poin. Ada 1 brand konsep, brand delivery, ada brand equity. Nah, itu kita bahas untuk sesi-sesi selanjutnya. Siapa tahu Tripagul nanti ngebahas tentang gimana sih cara brand development atau mendevelop sebuah brand.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.